Salam dan bahagia. Nah, di kalkulus dasar 1 pertemuan 3 ini, kalian akan belajar nilai mutlak dan juga persamaan garis. Untuk nilai mutlak, definisinya itu, nilai mutlak dari bilangan real X dinotasikan dengan mutlak X, itu dimana X dibatasi oleh dua buah garis lurus ini, yang definisinya mutlak itu hasilnya X, itu jika X-nya positif atau 0 ya, X lebih dari sama dengan 0. Sedangkan mutlak X itu dia juga bisa hasilnya negatif X ketika X-nya negatif, yaitu negatif dari negatif X atau kurang dari 0. Nah, artinya di sini tuh mutlak itu artinya mempositifkan, yang negatif jadi positif, yang positif tetap positif. Nah, di sini contohnya misalkan kalian punya mutlak dari 5 itu berapa? Nah, karena 5 itu masuknya kan lebih dari 0 yang pertama, maka hasilnya 5, mutlak 5. Tetap ya. Kemudian kalau mutlak 0 sama dengan yang nomor 1, ini juga hasilnya 0. Karena 0 itu masuk ke persamaan 1 ini, sehingga langsung cukup langsung X. Tuh langsung 0. Kalau mutlak min 7, itu hasilnya berapa? Nah, min 7 itu masuknya ke X kurang dari 0. Berarti rumusnya min X, berarti min dari min 7. Sama dengan 7, yaitu masuk ke persamaan 2. Kemudian di sini juga ada sifat-sifat nilai mutlak ya. Jadi kalau perkalian dua buah mutlak dikalikan akan sama dengan mutlak dari AB. Kalau dia dibagikan akan sama dengan mutlak A per mutlak B. Nah, kalau misalkan A tambah B itu kurang dari mutlak A tambah mutlak B, begitu juga sama pengurangannya. Kemudian yang penting itu ini, pertidasamaan. Kalau misal kalian di sini punya mutlak X kurang dari A, itu artinya adalah X-nya di antara min A sampai A. Kalau kalian punya mutlak X lebih dari A, artinya X-nya kurang dari min A atau X-nya lebih dari A. Sebagai contoh, misal saya punya mutlak X kurang dari 3. Nah, berarti sesuai dengan aturan yang pertama ini, maka min 3 kurang dari X kurang dari 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya ini. Sedangkan kalau kalian punya mutlak X lebih dari 3, maka sesuai aturan yang bawah ini. Jadi X kurang dari min 3 atau X lebih dari 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya tuh seperti ini. Kemudian kalian juga mengenal, misalkan punya soal ini. Kalau kalian punya X min 4 kurang dari 2, mutlaknya ini ya. Maka caranya itu sesuai aturan di atas, maka min 2 kurang dari X kurang min 4 kurang dari 2 ini. Nah, untuk mencari penyelesaiannya, kedua ruas ditambahkan 4, sehingga min 2 tambah 4 hasilnya 2, X min 4 tambah 4 tinggal X, dan 2 ditambah 4 itu 6. Jadi himpunan penyelesaian seperti ini. Kalau kalian punya soal seperti ini, misal mutlak 3X min 5 lebih dari 1, berarti yang pertama ada dua syarat tadi. 3X min 5 kurang dari 9 min 1, berarti 3X, nah ini min 1 ditambah 5 pindah ruas ya 5-nya. Kemudian jadinya min 3X, jadi 3X kurang dari sama dengan 4, min 1 tambah 5 kan 4. Berarti X-nya kurang dari sama dengan 4 per 3. Atau bisa juga pakai yang 3X min 5 lebih dari 1. Berarti 3X lebih dari sama dengan 1 tambah 5, sehingga jadi 3X lebih dari sama dengan 6. Sehingga X-nya lebih dari sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu ini. X kurang dari sama dengan 4 per 3 atau X lebih dari sama dengan 2. Nah, kalau mau mencari penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak juga bisa dengan menggunakan menguadratkan kedua ruas. Itu contohnya ini. Kalau kalian punya mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat, kedua ruas dikuadratkan. Atau bisa juga mutlak X kurang dari mutlak Y itu sama dengan X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Oke, misal saya punya contoh ini, mutlak X plus 1 kurang dari sama dengan 2, mutlak 2X min 1. Maka caranya kuadratkan kedua ruas. Sehingga seperti ini. Ini kalau dikuadratkan, X plus 1 kali X plus 1, hasilnya X kuadrat plus 2X plus 1. Yang ini 2X min 1 kuadrat, artinya 2X min 1 kali 2X min 1, hasilnya ini. Pindah ruas, sehingga jadi min 3X kuadrat plus 6X sama dengan kurang dari sama dengan 0. Kemudian difaktorkan, seperti metode kemarin, selesaikan dengan pertidaksamaan ini ya. Diperoleh ini min 3X sama X min 2.
Kemudian peroleh X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 2. Kemudian kalian uji coba, dimasukkan ke yang ini. Hasilnya ternyata positif. Berarti di sini posisi 1 itu kan di sini. Sisanya berarti negatif. Yang diambil negatif karena ini kurang dari soal. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya itu X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 2. Itu tentang mutlak. Kemudian kalau tentang persamaan garis lurus, jadi di sini misal kalian punya dua buah titik ya, A itu X1, Y1, B X2, Y2 dengan X1 tidak sama dengan X2. Maka kemiringan atau gradien M garis tersebut definisinya adalah tinggal Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini. Kemudian misal contoh, tentukan gradien garis yang melalui 2, min 5 dan min 1,4. Maka caranya adalah M sama dengan 4 dikurangi min 5 dibagi dengan min 1 dikurangi 2. Sehingga sama dengan 9 dibagi min 3 sama dengan min 3. Jadi gradiennya adalah min 3. Maaf ini kurang minus ya. Jadi ini harus ada min 3. Kemudian tentukan gradien garis yang melalui titik A 3,7 dan 2,7. Jadi caranya M rumusnya itu Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Jadi 7 dikurangi 7 per 2 dikurangi 3. Yaitu 0 per min 1 sama dengan 0. Jadi gradiennya 0. Nah, kemudian yang kedua kalian belajar persamaan garis lurus. Persamaan garis yang melalui X1, Y1 dengan kemiringan atau gradien M. Itu rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, tentukan persamaan garis yang melalui 2,5 dan gradien 3. Nah, maka jadinya Y min, ini rumusnya, dimasukkan Y min 5 sama dengan 3 kali X min 2. Sehingga Y min 5 sama dengan 3X min 6. Jadi Y sama dengan 3X min 6 plus 5. Jadi 3X min 1. Ini persamaan garisnya. Atau bisa juga kalau sudah dia ada ketahui gradiennya ya, yang nomor 1. Kalau nomor 2 tuh dia ada 2 titik. Tentukan persamaan garisnya. Maka caranya kan sama ya, kalian cari gradiennya dulu. Berarti Y2 min Y1 per X2 min X1 4 dikurangi 4 dikurangi min 5 dibagi dengan min 1 dikurangi 2. Itu sama dengan 9 dikurangi min 3, itu min 3 tadi. Nah, maka persamaan garis yang melalui 2, min 5 dan gradiennya min 3 itu jadi Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min 5 sama dengan min 3 kali X min 2. Jadi Y plus 5 min 3X plus 6. Sehingga Y sama dengan min 3X plus 1. Itu persamaan garisnya. Kemudian kalau saya punya garis vertikal, itu sumbu X di titik X sama dengan A. Kalau dia memotong vertikal, maka garisnya adalah X sama dengan A. Kalau dia memotong horizontal sumbu Y di Y sama dengan B, maka garis persamaan garisnya adalah Y sama dengan B. Itu garis yang fungsi konstan ya. Misal saya punya, misal contohnya ini, gambar garis X sama dengan 2. Maaf, ini harusnya X sama dengan 3 ya. Gambar garis X sama dengan 3. Maka di sini memotong sumbu X di 3. Kemudian gambar garis Y sama dengan 5. Berarti dia memotong garis horizontal sumbu Y di titik 5. Sekarang kalau persamaan garis umum menggunakan AX plus BY plus C sama dengan 0, di mana A sama B-nya tidak boleh 0, dan gradien garis tersebut adalah, maka gradien tersebut adalah min A per B, yaitu tinggal min A per B. Yang nempel dengan X, koefisiennya dibagi dengan B. Nah, misal kalian punya AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini buktinya ya, maka di sini BY sama dengan min AX min C. Berarti Y sama dengan min AX per B dikurangi C per B. Sehingga di sini akan diperoleh Y sama MX plus C, di mana M itu adalah gradien. Sehingga dapat rumus M sama min A per B itu dari situ. Kemudian contoh, cari gradien dari 6X plus 3Y sama dengan 12. Nah, berarti kan dari sini bisa dicek bahwa
A-nya kan 6, B-nya tuh 3. Sehingga rumus gradien itu min A per B. Berarti min 6 per 3 sama dengan min 2. Kemudian garis-garis sejajar. Jika dua garis memiliki kemiringan atau gradien yang sama, maka kedua garis tersebut sejajar, yaitu M1 sama dengan M2. Contohnya, cari persamaan garis yang melalui 6,8 yang sejajar dengan garis 3x min 5y plus 11. Itu sama dengan 11. Maka caranya, kalian cari dulu gradiennya, yaitu dengan rumus ini, min A per B. Min 3 per min 5 ya, jadinya 3 per 5. Sehingga persamaan garis yang melalui ini dengan gradien ini adalah y min y1 sama dengan m kali x min x1. Nah ini. Kemudian dikali 5 sehingga diperoleh seperti ini ya. Kemudian kalau kalian tegak lurus itu misalkan kalian punya gradien pertama itu garis pertama M1, gradien garis kedua M2. Nah, di mana M1 kali M2 sama min 1, maka kedua garis tersebut tegak lurus. Contoh, ya, misalkan kalian punya garis yang melalui 3,3 dan tegak lurus dengan Y sama 2x plus 5. Dari sini sebenarnya kelihatan ya, dari sini M-nya tuh 2. Kalau mau pakai cara biasa berarti min A per B. Jadi min 2 per 1 yaitu 2. Karena tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. Sehingga M2-nya sama dengan min 1 per M1, yaitu min 1 per 2 atau min setengah. Kemudian persamaan garis yang tegak lurus dengan ini dengan gradien min setengah adalah y min y1 y min 3 ini sama dengan m-nya kan min setengah kali x min 3. Sehingga jadi dikalikan seperti ini, dikalikan kedua ruas itu dikali 2 sehingga diperoleh 2y plus 6 sama dengan min x plus 3. Kemudian dipindah ruas ya, sehingga jadi 2y plus x plus 3 sama dengan 0. Jadi persamaan garis. Nah, itulah yang mungkin materi yang bisa disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Salam.